Halo, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Ditemani oleh orang yang sangat-sangat Ini dia, pagi ini kita akan be happy. Jadi kali ini Isi Hati akan be happy dengan Anita. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Isi Hati. Nah, Anita, Ya, ini kan kamu juga sebagai mahasiswa kan? Ya. Tapi kan kamu sebagai mahasiswa baru nih, tentunya kamu dunia baru kan? Sebenarnya sangat baru. Ya, tapi sebenarnya sih bukan dunia baru-baru banget untuk saya dengan kamu, karena sebelumnya kita juga ketemu di PKBM Packing Paket C. Ya, sebelumnya ya, anggap aja episode yang berlalu kita udah pernah bersama nih. Ya. Nah, ini perasaan kamu menjadi mahasiswa enak enggak sih? Apa sih perasaannya jadi mahasiswa? Enak nggak enak? Yang satu yang paling utama, karena niat saya menjadi mahasiswa dari awal itu sudah terniatkan ya, bangga. Saya bangga karena saya masih bisa menempuh jenjang pendidikan, dan itu saya tempuh secara mandiri, dalam arti saya berjuang bekerja untuk melanjutkan pendidikan saya. Sangat bangga sekali. Tapi tidak cukup sampai situ, tantangan saya masih banyak tentu saja. Nah, saya juga lihat kamu aktif banget, aktif di organisasi. Terus apa kamu nggak takut? Ini kamu kan jadi mahasiswa, ini kan kamu mahasiswa baru. Kamu nggak takut kalau nanti kegiatan-kegiatan itu mengganggu aktivitasmu di kampus? Nah, sebelumnya gini Kak Emi, saya sudah pikirkan matang-matang dulu, karena kewajiban saya sebagai mahasiswa yang utama adalah belajar. Jadi ketika saya daftar ke UT, saya dapat modul, saya katamkan dulu modul-modul saya belajari dulu modul-modul saya. Sekiranya saya sudah bisa, baru saya sekiranya masih sanggup, masih mampu, masih ada waktu lebih lah ya, masih ada tenaga lebih juga untuk berorganisasi, barulah saya putuskan untuk berorganisasi di samping karena belajar saya sudah hampir tercapai, juga untuk pengalaman seperti itu. Nah, kamu modulnya udah sampai modul berapa? Sudah selesai semua sih Kak Ewi, karena saya kan daftar dari Juni ya, emang niat banget pengen masuk UT itu sejak sudah ilmu hukum. Oh, hukum. Ya. Apa sih bedanya? Yang kamu kan pastinya kan sama ya, antara pakai C dengan UT itu kan sama-sama belajar mandiri. Iya, nah. Meskipun ada bimbingan nih. Ya, benar. Terus menurut kamu bedanya apa sih antara pelajar siswa paket C dengan UT? Bedanya gini, kalau di paket C itu kita tuh masih didampingi tutor, terus didampingi kalem-kalem, tiap malam didampingi. Kalau di UT itu kayak kita udah agak dilepas dikit ya, jadi kita harus benar-benar mandiri, harus benar-benar aware, disiplin juga harus lebih meningkat, tanggung jawab akan belajar dan pekerjaan, terutama tanggung jawab atas pekerjaan ya Kak Emi, karena kita kan di sini sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi kewajiban utama kita bekerja, karena tanpa kita bisa bekerja di sini, kita tidak bisa kuliah di sini. Begitu ya. Cepat banget sih. Kamu ngomongnya cepat banget ya. Semangat banget sih. Ya, antusias. Happy banget sih pokoknya hari ini. Pokoknya kita sesinya adalah sesi happy, nggak ada desain kata-kata, pokoknya kita maju aja dah. Pokoknya kita maju bersama Anita pagi hari ini di Isi Hati. Ya, selagi kita masih bisa, kenapa harus takut untuk mencoba? Seperti itu Kak. Oh gitu. Nit, ngomong-ngomong kamu udah berapa lama di Hongkong? Saya di Hongkong sekitar 2 tahunan. Dan iya baru, tapi ya saya sadar saya masih muda, saya masih bisa bekerja. Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu muda saya. Kalau saya masih muda, saya masih bisa bekerja. Kalau sambil belajar, kalau saya bisa, kenapa tidak? Kamu Gitu. tahu informasi dari itu dari mana sih? Facebook.
Dari Facebook itu sudah booming ya tentang UT, tentang PKBM packing pakai C itu sudah booming banget loh Kak Emi, di grup-grup itu sudah masuk UT, apalagi alma maternya yang kuning-kuning, wah bangga banget nih kayaknya kalau bisa kuliah sampai wisuda di sini, orang tua saya pasti terharu banget gitu, karena dengan apa tuh perjuangan kita sendiri. Kamu kan baru di Hong Kong, pastinya ada nggak sih rasa kangen di keluarga? Kangen banget sih, tapi ya sudahlah, nanti kangen saya ke keluarga saya balas dengan toga yang tersematkan. Amin. Ya rabbal alamin. Emang kamu cita-citanya apa sih nih? Saya cita-citanya sebenarnya sederhana. Kalau dikatakan tinggi ya tidak terlalu tinggi. Saya ingin menjadi guru sebenarnya. Lah, kok ngambil fakultas? Karena gini, tidak harus orang yang jurusannya di ilmu hukum terus nanti kalau udah sarjana jadi advokat, jadi jaksa, jadi hakim. Saya pun ingin jadi guru karena apa? Memang cita-cita saya dari kecil ingin mendidik generasi penerus bangsa agar tidak salah jalan berdasarkan norma-norma Pancasila yang ada. Wih, kali. Tapi tunggu dulu. Apakah kamu yakin kamu bisa sampai semester 8? Amin. Saya tanya, apakah kamu yakin? Saya yakin, harus saya mantapkan, saya yakinkan apapun yang terjadi, saya harus pertahankan. Karena memang itulah tanggung jawab saya menjadi mahasiswa. Saya harus bertanggung jawab hingga saya wisuda. Anak berapa nih? Saya anak tunggal Kak Emi. Anak tunggal? Iya, siapa lagi harapan orang tua saya selain saya. Jadi ya saya harus berpikir ke sana juga, umpan balik ke belakang bahwa saya adalah harapan satu-satunya orang tua saya. Jadi saya harus bisa menjadi sebuah kebanggaan. Gitu. Oh, sampai di Hong Kong gimana ceritanya nih? Kan kamu anak tunggal. Ya dulu sih pertamanya ke Singapura dulu 2 tahun, habis gitu pulang kok masih ingin berpetualang, jadinya akhirnya kan juga sudah ada bekal bahasa Inggris tuh waktu di Singapura KMI. Akhirnya ya sudah, di Hong Kong kan katanya kalau kamu punya bekal bahasa Inggris kan bisa dibawa ke Hong Kong, bagus ya. Sudah, saya berangkat saja ke Hong Kong, kan toh masih muda juga, masih belum ada rencana ingin menikah juga sih. Jadinya ke Hong Kong, terus beberapa tahun di Hong Kong kok saya pertamanya lihatnya ke UT dulu, wah ada bisa kuliah di sini, universitas terbuka nih. Tapi kan saya ijazahnya cuma SMP, gimana dong? Terus ada itu, terus geser-geser dikit, ada info PKBM, pakai C, wah keren ini bisa di online kan sampai Hong Kong. Akhirnya walaupun saya telat masuk waktu itu, tapi alhamdulillah pihak PKBM masih mau menerima dan saya bersedia untuk mengejar materi-materi yang sudah tertinggal. Akhirnya terkerjalah dan sudah diwisuda, walaupun belum menggelar ijazah, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah lulus juga. On the way, oke. Ya, tapi toh alhamdulillah masih bisa masuk UT juga ya berkat bantuan KMI. Terima kasih banyak KMI. Saya mau bisa apa nih? Pokoknya sekarang gini, kita mau nanya lagi nih ke Anita. Kamu tuh apa kerja enak di Hong Kong? Kamu kuliah di grup aktif banget. Aku sampai kalau lihat di grup, tangan ini baca penting. Biar tidak terjawab panjang. Kamu apa kerjaannya itu free atau bagaimana sih? Kok waktunya banyak banget? Free tidak free. Ibarat pepatah orang Jawa mengatakan sing nandur bakal ngunduh. Karena sebenarnya ini kontrak. Ya, kalau kita menanamkan sebuah kesabaran dan kebaikan, kita pasti akan menuai hasilnya yang akan lebih baik. Soalnya gini, saya sudah kontrak ketiga sebenarnya. Karena kontrak yang pertama dulu saya hanya 6 bulan, itu pun saya break karena saya operasi usus buntu di Sunduan sana dan saya tidak kuat dengan pekerjaan yang diberikan. Akhirnya saya mundurkan diri, lalu mendapatkan kontrak kedua. Itu majikannya ya lumayan susah karena juga keadaan ekonominya juga agak kurang, jadi apa-apa serba terbatas tapi pekerjaannya sangat banyak. Jadi saya di sana diuji kesabaran saya. Dari jam istirahat itu malam sekali, jam 12, jam 1 baru istirahat, jam 5 sudah harus bangun, seperti itu. Belum majikannya itu yang sangat tegas, sangat sensitif. Jadi ya kesabaran saya diuji enggak KMI sangat sekali sekarang. Itu saya 1,5 tahun, akhirnya majikan menyatakan bahwa sudah tidak kuat untuk menggaji saya. Akhirnya ya sudah difiniskan dan alhamdulillah sekali saya kontrak ketiga ini
majikan saya itu laki-laki dan perempuan, profesor dan juga dosen di sebuah universitas. Jadi mereka mengerti bahwa saya juga mahasiswa, maka mereka mendukung saya, memberikan saya fasilitas meja belajar, istirahat cukup untuk belajar, dan juga wifi gratis. Itu pun adalah jawaban dari, saya juga menyadari jawaban dari doa-doa saya yang sebelumnya. Gitu. Jadi tetap apapun keadaan kalian, tetap berdoa, berusaha, lakukan yang terbaik, tanamkan segalanya dari hati, dan akan kita tuai di masa depan. Amin. Nih, gimana? Ini sih bukan pertanyaan sih sebenarnya, karena kita memang hari ini itu kan tidak ada konsep. Ya. Kita memang hanya mau hahaha dengan kamu sih hari ini, gitu ya. Ya. Terus ini juga saya mau nanya lagi ke kamu. Selain kamu bangga menjadi mahasiswa UT, kamu kan sekarang sudah belajar nih. Kamu sudah belajar di Peking juga sebelumnya. Kamu di Peking kemarin itu belajar malam itu nyaman gak sih? Sebenarnya nyaman nggak nyaman ya, karena ya sudah saya katakan tadi sebelumnya, saya di kontrak yang lama kan istirahatnya jam 12, kadang jam 1, jam 11 itu yang paling awal ya. Jadi kadang tuh nyuci piring sambil nge-zoom, karena kan kalau di Peking kan jam 11 nge-zoom ya Kak Emi ya untuk belajar. Ya saya tinggal nunggu tugas-tugasnya aja, kalau ada tugas kerjain gitulah, ujian dikerjain gitu. Toh majikan saya sebenarnya juga nggak tahu waktu itu kalau saya belajar, karena mereka agak sensitif ya, agak nggak terlalu suka gitu kalau ada pembantunya yang belajar ya. Tapi saya tetap berjuang karena saya emang bener-bener pengen kuliah, niatnya di situ. Oke, nih kalau di UT bedanya tadi kan kamu sudah sampaikan, tapi kan kalau di UT itu tidak nge-zoom ya seperti di Peking. Ya. Menurut kamu bisa nggak sih melaluinya ke depan? Bismillah saja, saya harus bisa. Harus bisa ya? Harus meskipun bisa. sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi di ya, depan. tapi setidaknya udah mulai dikit-dikit cari tahu melalui YouTube. Banyak juga ya penjelasan tentang UT. Terus akhir-akhir ini juga banyak tentang apa itu sosialisasi webinar dari UT Pusat ya Kak Emi, tentang pengarahan tentang apa itu tuton, web seperti itu, aktivasi akun dan lain-lain. Kita ikuti saja, jangan sampai di skip. Itu informasi penting. Tapi kamu ikut selama ini Ikut, alhamdulillah. Padahal tidak perlu ya melakukan hal itu. Ya setidaknya sudah ikut. Sudah tahu. Sudah tahu. Ternyata yang dilakukan di belakang layar oleh Pokjar begini. Ya. Kan? Ini apa sih yang bisa kamu bagikan ke kita nih agar kita selalu tampil seperti kamu, simbringah. Coba. Oke. Untuk teman-teman tetap terima apa adanya, apapun kondisi kalian saat ini, entah sedih entah bahagia, tetap terima apa adanya. Itulah takdir kalian dan itulah cara Tuhan menaikkan derajat kalian apabila kalian diuji dengan kesedihan. Be happy aja, dibawa happy aja. Emang kamu gak pernah nangis sih? Nangis sih ya pernah. Ya pernah, tapi nggak pernah saya eksploitasikan. Untuk apa orang saya nangis saya eksploitasi, nggak ada yang nolong juga. Kamu kan aktif banget. Kamu juga saya tahu selain kamu di UT kan kamu berorganisasi nih. Ya, berserikat juga saya kayak gitu. Nah, kamu ibaratnya loncat sana loncat sini. Kalau ada yang bilangin kamu loncat sana loncat sini, gimana tanggapan kamu? Ya sudah, ayo ikut. Saya aja. Ya ayo ikut, sekalian belajar bareng. Oh gitu. Ya, karena nggak peduli aja ya. Nggak peduli dikatain pencitraan, kebanyakan kegiatan lah. Ya saya ya ayo memang ikut. Memang harus aktif. Iya. Ya kan? Jadi memang kalau bukan kita yang memperjuangkan diri kita sendiri, memang tidak ada yang memperjuangkan kita. Menurut saya juga sama, karena ya intinya hidup ini memang harus diperjuangkan. Tapi kalau memang sekiranya tidak mampu, kebanyakan kegiatan, lelah, katakan saja angkat tangan. Ya saya Pernah kamu angkat tangan? Pernah, saya kadang ada jadwal bentrok. Ya sudah, saya ngomong aja padanya, mohon maaf saya tidak bisa ikut kegiatan ini. Sepenting apapun kegiatannya saya walaupun hati kecil kecewa karena tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut, ya ikhlaskan saja. Masih banyak jalan lain menuju Roma. Kayaknya kamu fans siapa SBY deh. Ya saya fans KMI kok. Oh, Pokoknya be smile, apapun yang menimpa kalian, apapun yang terjadi tetap semangat, senyum.
Tengoklah masa lalu kalian yang suram saja kalian bisa melewatinya. Kenapa sekarang tidak? Itu ada yang disuruh jawab tuh, apa pertanyaannya tadi? Kayaknya daripada fans kamu tuh ada yang bertanya tuh. Saya nggak punya fans. Oh, jangan begitu. Nit, Gimana kayak sebaik-baiknya orang, dia pasti punya haters. Sejahat-jahatnya orang, pasti dia punya fans. Tergantung lingkungannya masing-masing. Ya, benar. So, saya mau nanya lagi ke kamu, sebenarnya bukan pertanyaan lagi sih. Ini sih just to be happy. Nit, kamu di sini kan jauh banget ya, di Iya. Hong Kong ini ke Island itu kan jauh banget ya. Kamu tinggal di Ke Cheung Island. Kamu berapa lama perjalanannya ke sini? Naik boat kan kamu? Ya, kalau naik kapal feri itu paling cepat 20 menit, paling kalau yang lama itu 45 menit. Naik apa itu? Kapal feri. Dua-duanya ada yang cepat Iya, ada yang lambat? iya, Berapa? fast ferry yang VIP itu fast ferry 20 menit. Kalau yang Kamu tadi naik apa? saya Pas ferinya. terbang. Tadi kamu naik apa? Ya naik perahu, tapi perahunya gede, ada AC-nya. Perahu gede tapi ada AC-nya apa ayo? Apa sih? Ya kapal feri itu Kak Emi. Kan perahu ya kan. Gede, perahunya tuh gede, ada AC-nya. Ya, kasih mau perahu ada AC-nya kali. Ada yang fast ferry itu ada AC-nya. Saya tadi naik yang fast ferry yang 20 menit. Modal banyak ini berarti. Lumayan. Nanti diganti. Beres. Pokoknya kita hari ini akan selalu memberikan sesuatu yang memang berbeda nih. Karena di sini itu tempatnya nih bukan mengangkat orang-orang yang sudah sangat terkenal, tapi kita adalah di sini memang kita punya misi untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Apa sih aktivitasnya mereka, seperti apa mereka di rumah. Nah, sama dengan kamu, aku mau tanya, kalau kamu kangen sama orang tua kamu, apa yang kamu lakukan? Mendoakan kan karena sekarang udah canggih, ada handphone ya video call saja gitu. Hampir tiap hari berarti? Tidak hampir tiap hari, karena kalau saya tiap hari telepon saya tidak tega melihat wajah orang tua saya karena akan menambah rasa kangen yang ada di hati. Mungkin ya seminggu sekali gitu. Jadi kalau nangis pun nggak nangis tiap hari, nangis itu cukup seminggu sekali. Emang kamu kalau menghubungi mereka video call emang pernah nangis? Iya, sebenarnya nangis tapi nggak saya perlihatkan karena takut. Kadang pun saya kalau ada apa-apa di sini, kalau positif ya saya share ke orang tua saya, kalau negatif misal saya sakit nggak pernah saya share. Bukannya apa-apa ya, karena saya kan jauh, takut mereka kepikiran atau gimana ya, nggak enak juga. Umur berapa sih mereka? Kalau bapak sih 53, kalau ibu sih 48, enggak 45-an lah. Masih muda-muda sih. Ya. Masih muda-muda. Kamu sendiri umur berapa? Saya umur 23. Ya makanya saya merasa masih muda, masih bisa Pantas aja bekerja. semangat banget. Ya. Tapi semangat saya juga masih kalah sama teman-teman di UT yang udah udah umur 30 ke atas tuh, semangatnya juga luar biasa. Saya pun terinspirasi dari mereka loh Kak Emi sebenarnya. Dari teman-teman di UT yang umurnya udah 30 lebih itu, wah, mereka saja bisa, kenapa saya tidak? Nah, itu yang memotivasi saya. Itu juga emang iya sih. Cuman kalau kita ini saya berbicara tentang saya sih, memang kalau 21-an ke atas itu emang dalam berkarya itu nice-nya, maksudnya tuh lagi panas-panasnya. Ya. Tapi disitulah kita harus benar-benar bisa menghandle diri Ya. gitu. Jadi mungkin Mengontrol emosi yang penting. Ya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kamu juga ke depan mendapat yang terbaik. Amin. Kamu punya isi hati nggak sih untuk kami hari ini? Isi hati saya untuk teman-teman di sini tetap bersyukur, sadar bahwa kita itu sehat. Kami semua itu sehat. Kami semua itu sedang dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tetap bersyukur. Jangan terlalu menengok ke atas sangat tajam, tapi tengoklah ke bawah atas mereka-mereka yang belum tentu sesehat kita. Intinya tetap bersyukur, semangat, selalu tersenyum. Sudah, itu saja. Emang
dengan sadar sehat, juga. emang dengan sehat apa sih yang akan terjadi dengan sehat? Apabila kita sehat, kita pasti bisa melakukan segala-gala yang kita inginkan, kita harapkan. Tetapi belum tentu juga kita melakukan banyak hal. Kita belum tentu juga kita bisa melakukan banyak hal kalau kita tidak sehat. Jadi yang terutama itu kesehatan. Jadi tetap cara apa ya? Kita sehat itu dilihat dari cara bersyukur kita. Kalau kita mampu bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan pada kita hingga detik ini, tandanya kita sudah sangat sehat. Alhamdulillah. Nah itu tadi, sadar akan ini loh kelebihan kita sebenarnya, bukan sebuah kekurangan. Tuh. Baiklah teman-teman, kita perlu banyak bersyukur. Menurut Anita kita perlu banyak bersyukur. Jadi kita selalu mensyukuri, seperti hari ini kita bersyukur karena kita hadir di isi hati yang sangat. Di sini kita berbicara seakan menasehati diri sendiri agar hari esok kita tidak pernah lupa bahwa kita pernah menasehati orang lain, termasuk diri kita sendiri. Isi hati, Natma Emiloga.